Kasaholic, selamat datang di acara Kasa Musik, konser kemerdekaan dari rumah untuk Indonesia. Barengan gue Banyu Nugra, sponsor by Casablanca. Kasaholic masih di Kasa Musik barengan gue Banyu Nugra, sponsor by Casablanca. Karena kita temanya adalah tentang 17 Agustus, so gue bakal ngajak lo semua buat ngebahas tentang 17 Agustus. Anyway, as always ya, namanya kita anak Indonesia dan kita banyak dari daerah. So kita akan bikin bangga di hari 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya di era normal atau biasanya tidak ada pandemik, kita tuh pasti berbondong-bondong ke lapangan, menyerbu di daerah masing-masing untuk bikin kegiatan. Many activity man, dari mulai namanya perlombaan, dari itu apa yang namanya balap karung lah, atau panjat pinang lah, or whatever. Tapi sekarang di era pandemik corona atau new normal ini, ada beberapa kebiasaan itu yang dihentikan. So what you gonna do or what we gonna do? Apa yang harus kita lakukan supaya memperingati kemerdekaan ini tetap semangat, tetap kita tumbuhkan jiwa nasionalisme kita untuk Indonesia? Gue punya itu. Serius beneran. Sebentar lagi gue hadirkan buat lo semua. Kita era digital, kita jangan stop sampai di situ aja. Kita bikin kreativitas yang membangun agar Indonesia bangga. Seperti apa? Seperti gue tunggu komentar lo, live komennya di sini, alright? Karena komen terbaik bakal dapat hadiah dari kita. Seperti apa serunya? Don't go anywhere, stay tuned right here. Mereka bilang gue loser, tapi gue winner di setiap battle. Mereka bilang gue narsis, yang penting eksis. Mereka bilang gue pengangguran, tapi sekarang mereka minta kerjaan. Mereka bilang gue lemah, tapi gue gak akan nyerah. Mereka bilang gue berisik, tapi gue bisa bikin musik. Mereka gak pernah suka gue, tapi mereka suka wangi gue. Casablanca, ini wangi gue. So close, so confident. Yes, Kasaholic masih barengan gue Banyu Nugra di Kasa Musik. Dan lo pasti penasaran, dan udah nagih janji gue tadi seperti apa aktivitas digital gue buat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia kali ini. Oke, gue bakal mendatangkan sebuah fan group baru Indonesia yang bener-bener gue jamin menghibur kalian semuanya. Oke, terus juga mereka adalah YouTuber viral di Indonesia yang udah beredar dan dijamin membuat lo sangat senang. And then, ini yang kerennya, mereka baru kali ini di acara Kasa Musik membawakan lagu-lagu sendiri. What? Seriously? Beneran? Baru kali ini lagu-lagu mereka sendiri di Own Song mereka bawain. Siapakah mereka? Please welcome Tim Richie! Hei kamu yang ada di situ, janganlah kau ragu. Tunjukkanlah dirimu untuk hal-hal yang baru. Hei kamu
Itu yang kalian lakukan pastinya. Seru kan? Itulah gue bilang. Fun group baru di Belantika Musik Indonesia. Dukung mereka guys, oke? So, gue ingetin juga buat kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga follow IG-nya Casablanca ID. And terus buat like, comment di sini, karena nanti komen terbaik bakal gue kasih hadiah. Gue sekarang mau ajak lo buat menelusuri siapakah tim Ricis ini sebenarnya. Gue bakal tanya-tanya, ulik-ulik, biar kalian tambah seru dan tambah tahu sekeren apa mereka. Kita akan ngobrol langsung dengan mereka, right? Stay tuned, don't go anywhere. Mereka bilang gue loser, tapi gue winner di setiap battle. Mereka bilang gue narsis, yang penting eksis. Mereka bilang gue pengangguran, tapi sekarang mereka minta kerjaan. Mereka bilang gue lemah, tapi gue gak akan nyerah. Mereka bilang gue berisik, tapi gue bisa bikin musik. Mereka gak pernah suka gue, tapi mereka suka wangi gue. Casablanca, ini wangi gue. So close, so confident. Yap, Kasaholik, langsung saja kita sapa ini dia, Tim Ricis! Udah ada di sini. Apa kabar Tim Ricis? Alhamdulillah, aku baik-baik aja dan selalu baik-baik aja. Assalamualaikum, alhamdulillah sehat. Halo, kabar baik. Alhamdulillah sehat. Halo, alhamdulillah baik. Wih, semuanya udah hadir, semua udah keren dan siap ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum gue ngobrol sama mereka guys ya, nah Kasaholik inget nih, gue mau bagi-bagi hadiah buat kalian. Gue hari ini punya 3 juta men buat kalian semuanya. 3 orang beruntung dapat 1 juta masing-masing. Tungguin makanya pertanyaannya dan kuisnya pasti mudah dijawab. Habis itu gue punya hadiah spesial persembahan dari Casablanca. Dan satu lagi adalah spesial hadiahnya dari Tim Ricis. Alright, kita langsung ngobrol sama Tim Ricis. Ini banyak banget Kasaholik yang penasaran dengan kalian adalah gimana ceritanya YouTuber bisa menjadi fan group? Susah nggak sih? Mudah nggak sih? Oke, yuk cerita gimana guys, silakan. Ngebentuk tim Ricis sebenarnya aku, Bang Aries, Bang Fazo, Bang Dery, Bang Wildan itu udah kenal emang udah cukup lama. Terutama sama yang Bang Aries, Bang Fazo, Bang Dery itu udah dari 2013 justru. Jadi udah bertahun-tahun. Akhirnya setahun 2 tahun terakhir baru kita kerjasama di Ricis Official. Nah kalau Bang Wildan sendiri kita baru kenal kurang lebih setahun lebih. Jadi memang lebih terakhir kenalnya. Nah akhirnya Ricis mikir kayaknya kita nggak bisa deh kalau misalnya untuk ngumpul terus main-main doang. Kita harus punya hal yang sekiranya dilihat orang banyak atau mungkin bermanfaat bagi orang lain. Dan akhirnya terkumpullah sebuah nama tim Ricis. Dan akhirnya dengan kita yang tidak punya suara yang cukup bagus seperti penyanyi pada umumnya, kita latihan dan akhirnya ketemu sama Pak Doni dan diajak gabung ke sebuah salah satu yang kita bilang hobi kali ya, tapi yang menghasilkan. Akhirnya bertemu deh di tim Ricis yang akhirnya mempersatukan kita semua. Awal tergabungnya tim Ricis sendiri itu berawal dari vlog tentunya ya, vlog Ricis Official. Karena kita udah sering bareng-bareng, terus kalau emang nyanyi itu emang hobi kita semua gitu. Jadi kita di setiap vlog pun ada diselingin kayak ada nyanyi gitu, sempet cover-cover juga. Akhirnya dapatlah kesempatan untuk recording dan ditawarin buat bikin album. Awalnya nggak percaya, sampai detik ini juga nggak percaya, tapi alhamdulillah setelah dijalanin, oh ini loh kita punya karya ternyata gitu. Pokoknya bangga banget, bersyukur banget dari terbentuknya dari vlog Ricis Official sampai sekarang jadi grup vokal, luar biasa sih, alhamdulillah. Dulu awalnya aku, Ricis, Aries, Dery itu kita dulu teman casting bareng sama Ricis. Terus tahun 2019 kita ngevlog bareng waktu open house pertama kali rumah barunya Ricis. Nah kita waktu itu buat konten mermaid, terus ternyata orang-orang pada suka. Akhirnya setelah itu kita sering main-main bareng, sering buat konten bareng, dan alhamdulillah sampai sekarang terbentuk tim Ricis seperti itu. Terbentuknya tim Ricis itu sebenarnya simpel-simpel aja ya, sederhana. Jadi Ricis punya ide, terus ngasih tahu ke kita dan kita setuju. Akhirnya jalan deh. Awalnya sih gue tergabung di Ricis Official YouTube channel sebagai editor. Nah, tiba-tiba Kak Ricis ngajak gue dan kita mau bikin vokal grup. Wildan kan sedikit-sedikit bisa nyanyi nih, mau nggak? Dan kenapa enggak gitu kan, karena ini tantangan sendiri gitu buat hidup gue. Dan akhirnya gue mau, walaupun suara gue juga nggak bagus-bagus amat sih.
Gokil, ternyata nggak semudah itu ya. Jadi memang perjuangan yang namanya bikin fun group, apalagi menyatukan ide, dan kalian sudah berhasil. But anyway, karena ini kita memperingati 17 Agustus, ya nggak? Konser kemerdekaan dari rumah untuk Indonesia. So, pandemi corona pasti tidak akan menghalangi kalian untuk tetap berkreativitas di era kemerdekaan ini. Seperti apa aktivitasnya? Oke, kalau masalah 17 Agustus, kita hadapinya harus sama sebenarnya. Ada pandemi atau nggak ada pandemi, harus tetap dalam artian semangat berjuangnya pahlawan-pahlawan yang udah berjuang sebelum kita harus tetap kobarkan. Jadi ini emang perayaan buat bangsa kita, jadi kita harus tetap merayakan, tapi sesuai prosedur gitu. Tetap kalau emang nggak boleh berkumpul-kumpul, misalnya belum boleh, kita ikutin. Misalnya nggak ada lomba-lomba, kita mungkin contoh gampangnya merayakannya sama keluarga aja dulu gitu. Hal kecilnya sama keluarga, atau mungkin teman-teman terdekat yang emang hanya satu lingkup dan gak banyak orang gitu. Jadi tetap dirayakan, semangatnya harus tetap ada. Kita hargai perjuangan bangsa, perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang udah memerdekakan bangsa. 17 Agustus 2020 ini kan ada pandemi ya. Ini kayak sedih banget sih. Karena biasanya kita bisa ikut lomba panjat pinang, balap karung, atau makan kerupuk, dan bisa ikut pawaian biasanya, atau kumpul bersama teman-teman satu komplek begitu ya. Tapi tahun ini kayaknya nggak bisa ya. Itu kayak rasanya beda banget daripada tahun-tahun yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, karena apapun itu kita harus lewati ini semuanya. Yang penting semangat dan jiwa kemerdekaannya harus tetap di dalam hati. Kalau bagi Ricis pribadi, 17 Agustus tuh semisal karena pandemi jadi nggak ada lomba atau nggak ada kumpul-kumpul tuh nggak jadi masalah. Yang paling penting kan 17-an dimulai dari diri sendiri. Gimana caranya kita ya memperbaiki dari dalam diri. Gimana caranya kita juga bisa menjadi anak muda yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan hanya kumpul-kumpul terus bikin perlombaan, nggak juga. Tapi dari diri sendiri juga bisa gitu. Suka dukanya, kalau bagi gue duka sih. Karena biasanya kalau 17 Agustus tahun lalu itu kita ngadain lomba, ngadain upacara di sana di sini. Terus juga ya gitu aja, jadi kayak sepi aja, jadi bukan kayak 17-an Agustus gitu. Dan positifnya ya kita ngerayain 17 Agustus di rumah dengan cara gimana cara kita peduli terhadap lingkungan kita. Dimulai ya simpel-simpel aja, nggak usah buang sampah sembarangan, itu juga udah ngerayain 17 Agustus sih. Karena itu sebagian kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak banget orang yang masih buang sampah sembarangan dan bikin banjir, tiba-tiba nyalahinnya pemerintah, padahal dia sendiri yang membuat kesalahan. Menurut aku pribadi agak sedikit sedih ya. Cuman ya kita nggak boleh nyerah, nggak boleh patah semangat, karena 17 Agustus itu mengandung energi yang baik untuk semangat. Jadi harus tetap semangat menurut aku, seperti itu. Alright, gila, luar biasa. Anak muda terinspirasi banget ya. Tapi ayo dong kasih pesan buat anak-anak muda Indonesia supaya jangan patah semangat, terus beraktivitas untuk kemerdekaan Indonesia dan untuk kreativitas Indonesia. Gimana? Pesannya adalah ya walaupun kita dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan situasi pandemi seperti ini, jangan terlalu dalam kesedihan, terus berdoa sama keyakinan kita sendiri. Balik lagi 17 Agustus semangat. Untuk teman-teman pemuda-pemudi dan semuanya yang ada di sini, kita bisa mengubah lingkungan kita dengan cara dimulai dari diri sendiri. Gimana caranya kita bisa lebih menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Kita juga bisa dengan cara mungkin menghibur orang lain dengan cara kita sendiri. Jadi yang paling penting adalah semua dimulai dari diri sendiri. Itulah yang namanya pemuda-pemudi yang hebat. Mantap. Pesan-pesannya buat teman-teman semua, di 17 Agustus atau momen kemerdekaan ini, kita berhenti untuk saling menyalahkan. Kita belajar untuk saling peduli satu sama lain. Bukan hanya pandemi ini aja yang ngebikin kita tuh hancur. Bahkan di Indonesia juga ada musibah. Di Masamba semuanya juga lagi banyak musibah. Jadi kita harus saling peduli. Jangan salahin sana sini, tapi kita belajar introspeksi diri untuk itu bercermin supaya bangsa kita ini benar-benar merdeka. Dan pesan-pesannya
gue saranin untuk semuanya, kalian jangan sok-sok apa gitu ya. Kalian belajar mencintai Indonesia itu mulai dari budayanya, terus produk-produknya. Balik lagi sih kalau gue ke situ, karena barang lokal di Indonesia sekarang, seperti gue memproduksi barang-barang lokal itu sangat minim perhatian sih. Dan alhamdulillah di 2020 ini, masa pandemi ini, jadi banyak juga yang care sama brand-brand lokal, karena brand lokal harganya jauh lebih murah tapi berkualitas kalau menurut gue. Jadi orang jarang ke mall, akhirnya lari ke brand lokal, dan itu menurut gue hal yang positif untuk di masa-masa pandemi ini gitu. Pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ya, tetap semangat dalam melakukan aktivitas, semangat dalam melakukan apapun kegiatan yang kamu lakukan, tetap lakukan dengan sepenuh hati, walaupun pada saat pandemi ini banyak keterbatasan yang bisa kita lakukan, tapi kamu harus tetap coba, karena ketika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan tahu hasilnya seperti apa. So keep going, dan juga tetap cintai produk-produk asli Indonesia. Kalau pesan aku sih, sebenarnya kita harus tetap produktif. Itu salah satu cara, banyak cara untuk kita tetap produktif. Contohnya kalau kita tetap ada karya, bikin vlog, atau mungkin nyanyi, atau mungkin apapun itu, misalnya kerja kita yang berhubungan dengan banyak orang, yang apa ya, kayak tetap berorganisasi tapi kontennya lebih positif. Pokoknya tetap produktif, tetap bangga sama bangsa kita. Pokoknya kita harus tetap berjuang, karena merdeka harus tetap ada perjuangan lebih lagi untuk memerdekakan bangsa kita lebih baik lagi, dan tetap jadi anak baik. Oke. Itu dia pesannya, harus diikutin sama semua Kasaholic di acara Kasa Musik ini ya. Anyway, sekarang saatnya quiz, oke? Dan langsung jawabannya di live comment ini. Karena 3 orang beruntung dapat 1 juta masing-masing, yang dapat merchandise dari Casablanca dan juga dapat hadiah spesial dari Team Riches. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Stay tune. Mereka bilang gue loser, tapi gue winner di setiap battle. Mereka bilang gue narsis, yang penting eksis. Mereka bilang gue pengangguran, tapi sekarang mereka minta kerjaan. Mereka bilang gue lemah, tapi gue gak akan nyerah. Mereka bilang gue berisik, tapi gue bisa bikin musik. Mereka gak pernah suka gue, tapi mereka suka wangi gue. Casablanca, ini wangi gue. So close, so confident.